Masalah suara perempuan itu apakah aurat apa tidak? Ibnu Muflih mengatakan, ya, sautul mar'ah, ya, al-ajnabiyah laysat bi aurah. Kata beliau, suara wanita, ya, yang tidak mahram bagi kita, yang tidak mahram artinya suara wanita ajnabiyah, laysat bi aurah. Itu bukan aurat. Walakin yuhramu, yani as-sama'uhu bitaladdud, tapi diharamkan kita mendengarkannya untuk berledat-ledat. Begitu kan. Nah, begitu juga dalam surah Al-Ahzab, ya, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-32 itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa wanita-wanita atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilarang untuk mengangkat suara ataupun kita katakan menjawab panggilan dengan suara yang mendayu-dayu. Fala takhda'na bil qaul, maka jangan kalian itu melembut-lembutkan, merendah-rendahkan suara, maka akhirnya orang-orang yang punya syahwat dalam hatinya itu akan terfitnah. Jadi intinya bahwa kata para ulama bahwa suara wanita pada hakikatnya tidaklah aurat, tetapi tidak boleh perempuan ini berbicara dengan lawan jenisnya yang enggak mahram itu dengan suara yang mendayu-dayu. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini tadi yang Al-Ahzab 32 itu mengatakan bahwa jadi ketika seorang wanita berhadapan dengan yang enggak mahramnya, maka bicaranya yang pertama bicara yang sewajarnya, yang kedua secukupnya, ya. Jadi suaranya itu tidak mendayu-dayu, tidak manja-manjaan, suaranya itu yang dimerdu-merdukan, apa ya? Karena wanita ini kan daya godanya, daya ini kan luar biasa gitu kan. Jadi terkait dengan masalah umpamanya tadi MTQ umpamanya, ada beberapa cabang yang memang yang ditonjolkan di situ suara malahan, gitu kan. Justru suara yang menjadi titik poinnya gitu. Kalau nggak suara bagus, kalau cempreng kayak saya ini umpamanya gitu kan, nggak berterima gitu kan. Justru nggak dianggap gitu, gugur langsung, gugur gitu kan. Nah, tapi ada beberapa cabang MTQ yang memang bukan suara justru yang ditonjolkan, tapi mungkin hafalan, mungkin juga syarahnya atau tafsirnya, mungkin bahasanya dan sebagainya. Mungkin ini perkara yang biasa gitu kan. Tapi kalau yang MTQ yang memang mimbar tilawah, wah ini kan memang yang justru yang ini kan suara mendayu-dayunya itu kan, sehingga kalau kita lihat beberapa penampilan kaum wanita ketika mereka maju di mimbar tilawah, banyak laki-laki yang nggak tahan gitu, artinya nggak tahan Allahu Akbar gitu sampai begitu kan, artinya emang saking dia merasa merdunya, saking dia tergodanya, saking dia terpesonanya, berledat-ledatnya dengan suara itu gitu. Dan juga wanitanya kan berusaha semaksimal mungkin agar suaranya ini semakin mendayu-dayu kan, semakin manja, semakin terlihat merdu, lembut dan sebagainya. Ini nggak boleh. Demikian. Jadi kalau terkait dengan MTQ tadi itu cabang-cabang yang seperti ini hendaknya dihindari gitu bagi kaum wanita, karena tadi itu akan ada fitnah, akan timbul kepada laki-laki yang memang mendengarkannya ini akan tergoda hasratnya dan syahwatnya, akhirnya pun akan timbul fitnah. Demikian, wallahu taala.